Baik, sebelumnya saya akan membawakan materi dengan judul Pelatihan dan Sertifikasi Teknik Instrumentasi. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Cut Nurita Pasaribu. Saya dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 125490057. Kalau untuk selengkapnya bisa dilihat di biodata saya ya. Lalu, adapun tujuan pelatihan yang pertama itu memahami konsep dasar instrumentasi dan komponennya. Yang kedua, menguasai jenis-jenis sensor dan transmitter yang umum digunakan. Yang ketiga, mampu melakukan pengukuran dan kalibrasi alat instrumentasi. Yang kelima, memahami prinsip sistem kontrol dan otomasi. Lalu ada di sini outline materi pelatihan. Yang pertama itu pengantar pengukuran dan instrumentasi di industri. Yang kedua, menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, menyiapkan dan menginterpretasikan instrumen drawing. Yang keempat, memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Yang kelima, memelihara peralatan instrumentasi. Yang keenam, studi kasus. Yang ketujuh, ada diskusi. Lalu ada di sini tantangan revolusi industri pada 4.0. Kalau industri 1.0 ini ada pada abad ke-18. Kalau industri 2.0 ini ada pada abad ke-19, industri 3.0 pada abad ke-20, industri 4.0 ini ada pada abad ke-21. Lalu ada pula tantangan revolusi industri 4.0. Yang pertama itu abad ke-18, yaitu penemuan mesin uap. Yang kedua, abad ke-19, yaitu penemuan listrik. Yang ketiga, abad ke-20, yaitu penemuan komputer. Yang keempat, abad ke-21, itu penemuan sistem cerdas yang sekarang ini. Lalu, ada inti revolusi industri 4.0. Yang pertama, everything online atau dunia maya. Yang kedua, digital ekonomi atau yang sekarang biasanya dilakukan oleh orang-orang pada saat bayar-membayar. Nah, kan itu salah satunya digital ekonomi. Yang ketiga, Internet of Things. Yang keempat, artificial intelligence atau AI. Yang kelima, big data. Yang keenam, robotik. Yang ketujuh, print 3D. Yang ke-8 autonomous machine, yang ke-9 machine learning, yang ke-10 disruptive technology, yang ke-11 itu bisa dicari yang lainnya dan lain-lainnya. Adapun pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi itu mempunyai peran penting dalam proses produksi, terutama itu di industri, khususnya untuk menggunakan teknologi otomasi. Yang kedua itu, setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, kesalahan dalam instrumentasi itu bisa berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Jadi diusahakan pada saat proses instrumentasi jangan mengakibatkan kesalahan ya, biar tidak ada mengalami kerugian. Lalu ada definisi instrumentasi. The art composing, orchestrating of arranging for an instrumental ensemble. Yang kedua itu the use of rods, screws, plates, hooks, wires, bolts, and to correct and stabilize abnormalities of the spine. Yang ketiga, an electrical or pneumatic device placed in the file to provide measurement and on control capabilities for the system. Yang keempat, instrumentasi itu berkaitan dengan pengukuran dengan alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengatur dan mengendalikan variabel proses. Nah, ini ada fungsi instrumentasi. Fungsi instrumentasi itu salah satunya sebagai alat pengukuran parameter proses, sebagai alat analisis hasil pengukuran, sebagai alat kendali proses, sebagai alat perekam atau recorder suatu proses, sebagai tool untuk melakukan analisis data tren, dan yang lainnya. Lalu ada alat-alat ukur.
Alat ukur adalah peralatan device yang digunakan untuk pengukuran. Yang pertama itu ada termometer, yaitu untuk mengukur suhu tubuh. Yang kedua pressure gauge, itu untuk memantau tekanan fluida. Yang ketiga flowmeter, itu untuk mengukur debit aliran fluida. Yang keempat ini namanya level meter, itu untuk mengontrol level cairan atau material. Yang kelima amperemeter, itu untuk mengukur besarnya arus listrik. Yang berikutnya voltmeter, itu untuk mengukur tegangan arus listrik. Ada wattmeter, itu untuk mengukur besarnya daya listrik. Berikutnya pH meter, itu untuk mengukur konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan. Lalu ada Megger, itu untuk mengukur resistensi pada kabel dan yang lain-lainnya. Lalu di sini ada contoh pengukuran. Yang pertama itu pengukuran temperatur. Yang kedua pengukuran flow. Yang ketiga pengukuran tekanan atau pressure. Yang keempat pengukuran level. Yang kelima pengukuran massa. Yang keenam pengukuran volumetrik. Yang ketujuh pengukuran pH. Yang kedelapan pengukuran besaran listrik atau tegangan, arus, frekuensi, daya, tahanan, isolasi, dan lain-lain. Lalu ada pengukuran konduktivitas, ada pengukuran kandungan gas, dan yang lain-lainnya. Untuk gambarnya itu bisa dilihat pada slide ini. Nah, ini adalah contoh-contoh pengukuran. Nah, kita ke slide berikutnya, itu pengukuran. Yang pertama itu alat ukur atau meter. Yang kedua sensor. Yang ketiga transducer. Lalu ada transmitter, indicators, display, recorders. Lalu ada data loggers, data acquisition system. Oke. Lalu di sini ada faktor penting dalam pengukuran. Yang pertama itu yang paling penting adalah angka atau nilainya yang bertujuan untuk pengukuran yang ditujukan oleh alat ukur. Yang kedua itu metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Yang ketiga alat yang digunakan atau device untuk melakukan pengukuran satuan unit. Lalu di sini ada alat ukur adalah device yang digunakan untuk pengukuran. Ini adalah beberapa satuan pengukuran. Yang pertama itu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan yang lain-lainnya. Dan yang lainnya itu bisa dilihat di sini ya. Ada PSI, bar, ATM, kilogram atau M, ampere, MA, KA, volt, ada watt, ada pH, ada KOHM, ada MOHM, ada liter atau liter per detik, ada meter, centimeter, inci, dan yang lain-lainnya. Lalu ada satuan pengukuran. Nah, satuan pengukuran itu bisa dilihat di tabel ini. Satuan pengukuran yang pertama itu besarannya adalah jarak, satuannya itu meter, simbolnya itu M. Kalau besarannya massa, itu satuannya kilogram, simbolnya kg. Kalau besarannya waktu, satuannya detik, simbolnya S. Kalau besarannya arus listrik, itu satuannya amperemeter, simbolnya A. Kalau besaran temperatur itu satuannya Kelvin, simbolnya K. Kalau besaran intensitas penerangan, satuannya candela, simbolnya CD. Lalu ada besaran jumlah molekul, itu satuannya mole. Lalu simbolnya itu ada mol. Lalu ada satuan pengukuran. Besaran fisika, satuan, simbol, turunan. Itu bisa kita baca pada tabel yang sudah disediakan ini. Frekuensi itu satuannya hertz, simbolnya Hz. Turunannya itu S⁻1. Lalu Force, Newton, N, kg per ms. Pressure atau stress, satuannya Pascal, simbolnya Pa, turunannya Nm⁻². Kalau ada besaran fisikanya work atau panas, itu satuannya joule,
simbolnya J, turunannya Nm. Besaran fisika, daya, satuannya itu watt, simbolnya itu W, turunannya J per S. Ada electric charge, satuannya coulomb, simbolnya C, turunan AS. Ada besaran fisika, electric potential, satuannya itu volt, simbolnya V, turunannya W per A. Lalu electric capacitance, itu satuannya farad, simbolnya F, turunannya C per V. Ada electric conductance, itu satuannya Siemens, lalu ada simbolnya S, turunannya S pangkat 1. Ada magnetic flux, itu satuannya Weber, simbolnya Wb, turunannya Vs. Ada magnetic flux density, satuannya Tesla, simbolnya T, turunannya Wb per M pangkat 3. Ada inductance, itu satuannya Henry, simbolnya H, turunannya Vs per A. Ada luminous flux, itu satuannya lumen, simbolnya Lm, turunannya CDSR. Lalu ada besarannya yang illumination, itu satuannya lux, simbol Lx, turunan Lm per M pangkat 2. Nah, ini ada satuan pengukuran. Satuan itu adalah satuan digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineering dan pihak-pihak yang berkepentingan agar mudah memahami suatu sistem. Ada beberapa satuan yang digunakan, yaitu CGS, British Unit, Satuan Internasional atau SI, ada ANSI. Nah, kalau CGS itu adalah satuannya, contoh satuannya adalah satuan panjang, gram, satuan massa, second. Lalu ada British atau unit, itu adalah contohnya inci, kaki, mili, pound, galon. Lalu ada satuan internasional atau SI, itu contohnya meter, kilogram atau massa, sekon atau waktu, ampere atau arus listrik. Ada Kelvin atau suhu, ada mol atau jumlah zat, candela atau intensitas cahaya. Lalu ada di sini yang terakhir adalah ANSI. Nah, lalu pada teks yang berikutnya kita ada standar pengukuran. Standar pengukuran itu ada pada tabel berikut ini. Standar kerjanya itu untuk menetapkan, merealisasikan atau memproduksi ulang nilai suatu satuan untuk meneruskannya ke alat ukur dengan perbandingan. Yang kedua, nasional, itu untuk dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Yang ketiga, standar internasional, dasar untuk menerapkan nilai dari semua standar lain. Yang keempat, ketelusuran, itu adalah proses penurunan alat dibandingkan dengan standar nasional. Nah, di sini ada kode dan standar instrumentasi. Apa sih itu? Ini adalah kode dan standar instrumentasi. Kode dan standar instrumentasi yang paling banyak dipakai ini semua adalah ISA. ISA ini adalah Instrument Society of America. Tetapi ini adalah yang paling banyak dipakai karena dari Amerika Serikat ya, karena semua teknologinya dipakai di seluruh dunia. Lalu bisa kita lihat kode dan standar instrumentasinya seperti di tabel ini. Ada ASME, ISA, ISO, JIS, IEC, ASTM, NEMA, NEC, IPCEA, ada NFPA, IEEE, ada API, ada IP, ada Channel Edge, ada AGA. Nah, berikut ya kode dan standar instrumentasi. Lalu ada blok diagram sistem pengukuran. Yang medium itu untuk input measurement. Ada sensor transducer,
ada transduced electrical signal, ada signal conditioning, itu ada indikator, komputer, recording atau record, proses, dan controller. Lalu ada istilah dalam pengukuran. Yang pertama, accuration. Itu adalah keakuratan pada saat pengukuran. Yang kedua, sensitivity, yaitu adalah sensitivitas. Yang ketiga, precision, itu presisi. Kalau range, itu range juga. Ada subdivision, ada error. Error itu adalah kesalahan galat pada saat terjadinya suatu pengukuran. Nah, ada hysteresis, ada stability, ada linearity, ada repeatability, dan lain-lain. Lalu ada akurasi. Akurasi adalah dekatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Yang kedua, akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error. Yang ketiga, merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Yang keempat, dapat dinyatakan dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Yang kelima, biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Nah, di sini ada presisi. Presisi itu adalah ketajaman. Yang kedua, kemampuan alat untuk menghasilkan pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang. Yang ketiga, presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Yang keempat, pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama. Jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan tetap konsisten. Nah, demikian hasil presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi saya ini. Sekian dan terima kasih.